Bu, kembali lagi tadi ke KTT G20 yang digelar di India, Bu. Indonesia kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, katakanlah Jerman, Belanda, Perancis, dan juga Italia di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di New Delhi, India. Apa yang bisa di-highlight dalam pertemuan bilateral itu, Bu? Biasanya Bapak Presiden, sebenarnya karena kita tidak punya masalah politik ya dengan negara-negara lain tersebut, jadi tidak bicara lagi mengenai masalah open issue yang menyangkut masalah politik. Jadi fokus kita adalah lebih kepada ekonomi. Bagaimana kita bisa memperkuat kerjasama ekonomi, investasi untuk energi, banyak yang menyangkut energi terbarukan, itu yang dibahas oleh Bapak Presiden. Di sini perlu dorongan transfer teknologi dan sebagainya. Terus kalau dengan negara-negara Uni Eropa, kita sampaikan kembali kekecewaan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang kita anggap sebagai diskriminatif. Contohnya adalah EU Deforestation Regulation, EUDR, itu kita sampaikan, dan kita ingin memastikan bahwa benchmarking proses dari EUDR itu dilakukan secara transparan sehingga tidak merugikan Indonesia. Jadi kita bahas terus dengan EU. Terus yang baru adalah selama Presiden berbicara dengan negara-negara tersebut yang kebetulan mereka adalah negara-negara anggota OECD, Bapak Presiden minta dukungan aplikasi Indonesia untuk menjadi negara OECD, dan sambutannya sangat positif. Jadi mudah-mudahan di pertemuan tanggal 13 September di Paris, paling tidak respon dari negara-negara OECD terhadap aplikasi Indonesia untuk masuk sebagai negara anggota OECD itu cukup positif, itu harapan kita. Jadi ekonomi tetap menjadi fokus, plus yang paling baru adalah mengenai keanggotaan Indonesia di OECD. Oke. Setelah KTT G20, Ibu, Indonesia tahun lalu, kemudian tahun ini di India. Indonesia sendiri akan seperti apa, Bu, nantinya? Apakah akan mengambil peran sebagai penyeimbang antara negara maju dan juga negara berkembang, atau ada visi misi lain? Kita akan konsisten ya, dalam artian sebagai negara berkembang yang cukup besar, pada saat tensi naik, nggak perlu disiram dengan bensin, pasti akan naik. Pertanyaannya, kalau sudah ada bara disiram bensin, kebakar. Kalau nggak bisa dikelola kebakarannya, siapa juga yang rugi. Oleh karena itu kita konsisten bahwa kita ingin menjadi bagian dari solusi. Kita ingin menjadi bagian yang bangun jembatan perbedaan, dan itu yang konsisten kita jalankan selama ini. Misalnya seperti di India, kita juga memainkan peran untuk menjembatani sampai terjadinya konsensus terhadap deklarasi. Jadi ada 4 negara yang mencoba menjembatani, pastinya yang lain juga bermain, tetapi saya hanya ingin ceritakan bahwa di tahap-tahap terakhir ada paragraf-paragraf yang memang harus kita jembatani, dan yang bermain pada saat itu adalah India, Indonesia, Brasil, Afrika Selatan. Dan karena upaya kita ini akhirnya konsensus dapat dicapai, dan di dalam negosiasi tidak semua yang kita inginkan akan dapat kita peroleh. Tetapi itu adalah titik yang terbaik yang dapat ditemukan, titik terbaik di mana kita bisa mempertemukan semua kepentingan. Jadi kalau ditanya ke depannya, kita akan terus menjalankan peran sebagai bridge builder, sebagai consensus maker, bagian dari solusi, dan dari waktu ke waktu kita mencoba memainkan peran itu terus. Setelah India adalah Brasil, sama negara dari the Global South, dan kita sudah berkomitmen. Kita tetap akan terus berkontribusi. Setelah pertemuan KTT G20, kemudian ada summit yang akan datang, Bu, di Havana dan juga di New York, Bu. Kalau di sana agenda Indonesia akan seperti apa? Sebenarnya kalau ditarik garis besarnya akan konsisten. Di G77, jadi G77 itu kan besar ya, negara anggotanya aja lebih dari 130 negara. Jadi kalau dilihat dari anggota PBB, mayoritas itu adalah G77, dan itu menjadi kekuatan negosiasi yang sebenarnya sangat besar. Message yang akan kita sampaikan, bersatu,
jangan sampai G77 dijadikan proksi. Karena itu sama dengan yang disampaikan oleh Presiden pada saat ASEAN. Kunci sukses ASEAN satu, kita harus bersatu dan kita tidak dijadikan proksi. Maka kenapa Indonesia sangat berupaya keras agar deklarasi itu bisa berhasil. Karena kita ingin menunjukkan kalau kita bicara mengenai ASEAN di driving seat, kita yang mengendalikan, kita yang menjadi kontributor utama, apa kata dunia? Kalau ASEAN tidak bisa mengendalikan, akhirnya kita hanya menjadi proksi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda itu. Nah, itu message itu sama yang kita akan sampaikan di G77. Asetnya besar, tapi kita harus kendalikan supaya kita tetap bersatu dan kita tidak menjadi proksi. Once kita menjadi proksi dari kepentingan kekuatan besar, selesai. Kita akan selesai. Dan itu terus akan kita bawa sampai di G77 dan juga di sidang Majelis Umum PBB. Bu, mungkin ini pertanyaan basic Bu, tapi mungkin saya perlu tanyakan juga. Jadi kalau misalnya melakukan satu negosiasi Bu, apa sih kemudian yang membuat negosiasi itu bisa dibilang alot Bu? Perbedaan. Kan setiap, kalau di EAS itu kan 19 negara. 19 negara itu kan posisinya beda-beda. Kan jadi kita mendengarkan, oke, posisi mengenai satu isu A, B, C, D, E, F, G, oke. Bisa nggak maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju dikit. Sampai kita ketemu, oke, kalimat ini bisa disetujui oleh semua. Dan itu kelihatannya mungkin sepele ya, tapi believe me, upayanya itu, ya Allah. Udah. Sampai bikin nggak tidur Bu ya? Sampai bikin nggak tidur dan literally ya turun. Saya sendiri turun dan harus melakukan pembicaraan sampai pada tingkat tinggi. Karena kalau G20 itu lebih dahsyat lagi ya. Bolak-balik stuck, bolak-balik stuck, bolak-balik stuck. Ini kemarin juga nggak maju-maju. Yang terakhir udah stuck, nggak bisa. Tapi akhirnya kita bisa menjembatani. Sekali lagi kuncinya adalah karena ada trust, kita bisa memainkan peran sebagai jembatan dari semua perbedaan. Ibu Retno kemudian dianggap sebagai Serikandi Indonesia, Bu. Apa kemudian menurut Ibu sendiri dari pandangan personal Ibu, apa yang membuat seorang Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri ini kemudian didengar, Bu? Disitulah kelebihan perempuan ya. Jadi padahal kalau kita bicara mengenai dunia diplomasi masih banyak orang yang menganggap bahwa itu dunia laki-laki. Tapi saya balik bahwa menjadi perempuan itu banyak sekali hal yang dapat kita gunakan sebagai aset. Misalnya perempuan itu lebih detail. Negosiasi itu semua terkait dengan detail. Perempuan itu lebih tahan. Jadi kalau misalnya udah niat, itu perempuan itu akan lebih tahan. Dan itu terbukti. Di negosiasi itu, hayo, kalau saya sih saya jabanin. Sampai kapanpun hayo. Mau digoyang kita nggak bisa digoyang. Dan ada soft power yang itu dimiliki oleh perempuan. Sehingga itu bisa, pada saat itu perempuan yang ngomong, itu tuh efeknya beda banget dibanding kalau laki-laki yang ngomong. Dan Ibu merasakan itu ya Bu? Saya merasakan itu. Jadi saya sampai bilang gini, untungnya ya saya perempuan ya, kalau saya laki mungkin saya udah digamparin banyak orang gitu. Tapi karena saya perempuan mereka tetap bisa mendengarkan gitu. Jadi banyak sekali, dan saya beruntung bahwa saya menjadi perempuan dan keperempuanan saya itu yang saya yakini. Akhirnya bisa mencapai hasil-hasil seperti ini tuh karena saya perempuan dan karena saya udah cukup lama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Yang saya coba bangun itu adalah hubungan pribadi yang baik. Tidak hanya hubungan kerja yang baik dengan kolega saya. Jadi pada saat saya sulit, saya gunakan hubungan pribadi yang baik ini untuk melancarkan jalan. And it works well. Jadi pelajarannya, buatlah teman sebanyak mungkin. Termasuk juga dengan relasi Ibu dengan media, Bu. Kami senang sekali berbincang dengan Ibu hari ini, diberikan waktu, kesempatan di sela-sela sama-sama kesibukan
padat sekali agendanya, tapi masih mempersilahkan tim BTV untuk ada di sini. Ibu, salah satu juga Bu yang menjadi perhatian ya pada saat KTT ke-43 ASEAN. Tapi mungkin bukan hanya KTT ya, tapi juga di berbagai event, momen saat Bu Retno kemudian tertangkap kamera. Ini soal gaya berbusana Ibu, Bu. Oh. Ini jadi sorotan Ibu, karena banyak kemudian yang suka sekali melihat seorang menteri luar negeri, seorang wanita seperti Bu Retno ini kemudian memiliki, katanya punya gaya tersendiri, Bu. Ada bocoran soal ini? Jadi gini, sebenarnya apa yang saya pakai nggak ada kaitannya sama yang mahal, karena udah pasti nggak bisa beli ya. Tapi saya memang karena pekerjaan saya semuanya banyak yang formal, menjadikan warna hitam dan putih itu menjadi tidak terhindarkan. Jadi biasanya saya main di aksesori dan sebagainya. Terus tapi kadang-kadang sekarang saya sudah mulai main, misalnya yang terakhir itu saya pakai baju depannya ada print perempuan itu. Jadi selalu beda, dan dengan selalu berbeda berganti itu membuat saya semangat juga. Kalau gitu-gitu aja kan monoton ya, monoton. Jadi saya mencoba untuk memberikan boost kepada saya sendiri. Coba-coba, oke, coba pakai ini. Oh ya ternyata cocok pakai ini. Banyak yang nanya, ada konsultannya nggak? Gimana saya bisa bayar konsultannya? Jadi konsultannya ya pikir-pikir sendiri aja. Tapi ada makna nggak sih Bu di setiap busana yang Ibu kenakan? Atau memang ya pengen pakai apa yang Ibu Retno inginkan? Kemarin waktu saya pakai yang ada gambar perempuannya gitu, rekan-rekan saya laki-laki, para menteri luar negeri, itu nanya, wow, what is that? Yes, I'm a woman. I'm a woman. Jadi apa namanya, karena kita sudah deket, itu yang menguntungkan saya. Jadi hubungan saya dengan mereka semuanya baik, dan saya sedapat mungkin untuk baju dalam negeri. Dalam negeri Bu ya? Jadi kadang pakai batik, kadang pakai tenun, kadang pakai apa yang selalu saya bilang, Retno, kamu beli di mana? Indonesia. Sekalian promosi. Jadi udah punya koleksi ya Bu ya? Sekalian promosi Indonesia. Aduh Ibu Retno, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Senang sekali kita berbincang dari yang penting sampai mungkin kita cuma mau ngomongin aja bagaimana Ibu berbusana yang cukup dipinati atau diberikan perhatian oleh masyarakat, terlebih khusus media ya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya dengar Ibu beberapa hari lagi mau berangkat KTT lagi Bu ya? KTT G77 dan juga sidang Majelis Umum PBB. Jadi saya akan KTT G77 2 hari, terus kemudian kalau sidang Majelis Umum PBB itu memang udah standar sih sekitar 9-10 hari. Oke. Sehat selalu Ibu. Sami-sami. Jangan lupa tidurnya cukup, walaupun Sami-sami. mungkin memang diupayakan. dalam kesibukan itu. Yang penting semangat. Yang semangat. Oke. Ibu sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung di BTV. Sehat selalu Ibu. Baik, pemirsa, demikian berita satu spesial. Saya Patricia Mapaliai pamit. Sampai jumpa.